I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wahyu Ayuda. Wahyu di mari, ada Wahyu, mari kita nonton channel ini. Gaskeun. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi tentang human capital atau modal manusia. Arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom yang bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, dan sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama kemampuan, yang kedua perilaku, yang ketiga usaha, dan yang keempat waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut, diantaranya yang pertama karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misal inteligensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Lalu yang terakhir, motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Lalu selanjutnya ada peran human capital. Di sini ada 2 peran human capital. Yang pertama, sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga. Lalu selanjutnya ada aset fisik yang terdiri dari peralatan, gedung, dan tanah. Lalu selanjutnya ada aset tak berwujud yang terdiri atas modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Lalu peran human capital yang kedua ialah hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Nah, dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis, dan kompetensi harus diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. Nah, di sini ada 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan, yaitu melalui 5B. Yang pertama, buy atau membeli, di mana menggantikan SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua ada build atau membangun. Di sini investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Yang ketiga ada borrow atau meminjam. Di sini penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagai pengetahuan dan desain kerja baru. Yang keempat ada bonds atau melambung. Perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Lalu yang terakhir ada bind atau mengingat. Mengingat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Lalu materi selanjutnya yaitu transformasi peran divisi SDM. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ol Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategis. Dari 2 dimensi ini muncul 4 peran SDM, yakni yang pertama strategic partner, yaitu Departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajer lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan.
Lalu yang kedua, administrative expert, ialah membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Lalu yang ketiga, employee champion, di mana Departemen SDM harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan lebih besar. Lalu yang terakhir, change agent, di mana Departemen SDM harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses-proses dan kultur secara bersama, meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik. Selanjutnya yaitu tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Yang pertama, activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Yang kedua, functional level, ialah kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misal divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data dan mengambil tindakan koleksi. Dan yang terakhir ada strategis level, ialah tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antara SDM, strategi, dan kinerja. Nah, dari ketiga tingkat kompetensi di atas, dapat diketahui bagaimana melakukan pengukuran nilai human capital pada ketiga tingkat tersebut. Dimulai dari tingkat korporat dalam unit bisnis fungsional. Tingkat terendah yaitu aktivitas dari divisi SDM. Untuk mengintegrasikan sistem, pengukuran tersebut menjadi sistem yang kohesif dalam suatu jalur yang terdiri dari 3 tingkat, dan pada masing-masing tingkat terdapat aktivitas yang dapat diukur beserta hasilnya. Materi selanjutnya yaitu mengidentifikasi human capital. Di sini ada 2 hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Yang pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Yang kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Lalu untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan, yaitu yang pertama, commodity skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu, dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis. Misal, kemampuan mengetik dan kemampuan komputer. Lalu yang kedua, leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri tetap, relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misal, programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Lalu yang terakhir, proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misal hak paten dan merek. Oke semuanya, mungkin itu saja pembahasan materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat ya bagi kita semua. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya bisa tambah semangat lagi bikin kontennya. See you next content, bye.